Pemilu serentak 2019 menjadi salah satu pemilu paling besar dan paling rumit di dunia. Selain pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan secara serentak, pelaksanaan pemilu 2019 juga dihantui ancaman penyebaran hoaks dan fitnah. Ulasan lebih lengkap terkait tantangan pemilu serentak 2019 akan disampaikan oleh rekan Dade Salampesi dari Newsroom Metro TV. Dade, silahkan. Ya, Fitri dan pemirsa, pemilu 13 hari lagi dan saya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal pemilu kita yang akan diselenggarakan pada Rabu 17 April 2019, 13 hari lagi. Pertama kita kenali dulu 5 jenis pemilu yang akan kita laksanakan pada hari Rabu 17 April. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden, ada pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten dan kota. Yang artinya nanti Anda akan mendapatkan 5 kertas suara. Untuk presiden atau capres akan ada kertas suara berwarna abu-abu, anggota DPR RI berwarna kuning, DPD berwarna merah, sementara DPRD provinsi berwarna biru dan DPRD kota atau kabupaten berwarna hijau. Lalu siapa saja yang memperebutkan kursi ini, pemirsa? Jadi akan ada kursi presiden dan kursi wakil presiden yang diperebutkan. Tentunya masing-masing satu. Sementara untuk DPR RI di Senayan ada 575 kursi yang diperebutkan. Untuk DPD hanya 136 kursi saja. Sementara di 34 provinsi kursi DPRD-nya ada 2.207 kursi yang diperebutkan. Sementara untuk DPRD di tingkat kabupaten kota ada mencapai 17.610 kursi yang diperebutkan. Lalu siapa saja dan berapa banyak dari mereka yang memperebutkan kursi-kursi ini? Kita lihat informasinya. Untuk capres-cawapres ada 2 pasang seperti yang kita ketahui, yaitu 01 Jokowi Ma'ruf Amin dan 02 Prabowo dan Sandiaga Uno. Sementara untuk tingkat legislatif, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kota dan kabupaten ada lebih dari 300.000 calon legislatif, pemirsa. Dan lalu siapa saja yang termasuk ke dalam jumlah pemilih atau berapa jumlah orang yang menentukan? KPU telah menetapkan bahwa DPT untuk pemilu tahun ini 2019 mencapai 192.828.520 orang. Dan pasca penetapan MK beberapa hari yang lalu, artinya akan ada potensi penambahan pemilih hingga 4,2 juta orang. Dan berbicara soal anggaran, bagi Anda yang masih bingung mau memilih atau tidak alias golput, saya informasikan kepada Anda bahwa pemilu 2019 ini anggarannya mencapai 24,8 triliun rupiah dan angka ini meningkat 700 miliar rupiah jika kita bandingkan dengan anggaran pemilu pada 2014 5 tahun lalu yang hanya 24,1 triliun rupiah, pemirsa. Dan ancaman terbesar dari pemilu yang kita hadapi selain dari masalah teknis yang dihadapi oleh KPU sebagai penyelenggara, ada juga masalah praktek politik uang yang nyatanya sampai sekarang masih sulit diberantas di berbagai pemilu maupun pilkada. Dan yang beberapa bulan ini kita perangi bersama adalah penyebaran hoaks dan fitnah. Saya akan berbincang dengan anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin untuk membahas masalah ini. Bang Afif, silakan bergabung bersama saya. Terima kasih atas waktunya. Bang, melihat data ini, peserta pemilu ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan ada lebih dari 300.000 anggota legislatif. Jumlah ini tentu lebih banyak daripada anggota Bawaslu di pusat maupun di daerah-daerah. Anda mengawasinya seperti apa? Kalau dari sisi jumlah total kita sampai ke TPS, kalau ada 800.000 TPS berarti jumlah kita juga 800.000. Lebih banyak. Juga. Baru pada pemilu kali ini Bawaslu punya jajaran sampai di tingkat TPS. Jadi nanti tiap TPS itu ada pengawas TPS yang 1 TPS 1 orang, kemudian di tingkat desa ada pengawas desa, kecamatan ada 3 orang, kemudian kabupaten kota ada yang 3 dan 5, provinsi ada yang 5 dan ada yang 7, serta RI. Jadi secara personel sudah luar biasa, penguatan kelembagaan, tetapi bahwa potensi pelanggaran, kecurangan itu tetap lebih banyak dari jumlah-jumlah tersebut. Dari segi kuantitas untuk anggota Bawaslu kali ini sampai ke level terbawah di TPS tadi meningkat dibandingkan 2014 lalu? 2014 belum ada pengawas TPS langsung. Ada kadang-kadang relawan, tidak semuanya bisa tercover. Pengawas sampai tingkat desa. Baik Bang, beberapa bulan ini kita sibuk dengan hal yang ini, penyebaran hoaks dan fitnah. Tapi yang namanya praktek politik uang dari pemilu ke pemilu, pilpres ke pilpres, pileg ke pileg selalu ada. Menangkalnya seperti apa untuk kali ini? Nah, praktek politik uang ini kita kategorikan sebagai bahaya laten atau racun setiap proses pemilihan. Dalam indeks kerawanan kita, alat yang kita pakai untuk memetakan kerawanan, di antara kerawanan yang paling masif di banyak titik itu politik uang.
Pencegahan kita lakukan dengan cara misalnya memetakannya dulu, kemudian kita juga mengajak semua pihak, deklarasi banyak pihak untuk menolak dan melawan. Apa bedanya menolak dan melawan? Kalau menolak itu kadang-kadang sifatnya pasif. Barang datang kita tolak. Kalau melawan kita juga melakukan gerakan-gerakan aktif untuk mengkampanyekan bahwa Termasuk melapor ya? siap, Melaporkan. ya. Ini sampai hari ini sudah ada 9 kasus politik uang yang putusannya sudah inkrah dan yang bersangkutan kemudian dicoret dari daftar calon tetap. Dan ini beberapa hal yang ada penindakan yang kita harapkan menjadi punya daya atau efek jerah terhadap para pihak yang ingin melakukan politik uang. Nanti pada saat menjelang hari H, menjelang masa tenang, kami akan melakukan apa yang kita sebut dengan patroli pengawasan anti politik uang. Karena biasanya praktek ini akan masuk di masa tenang dan menjelang hari H. Makanya kita buat patroli pengawasan anti politik uang. Harapan kami, psikologi ketakutan terbangun. Ketakutan untuk memberi dan menerima uang atas nama alasan untuk memilih. Nah, pencegahan ini maksimal kita lakukan. Setelah pencegahan, pengawasan tahapan pastinya, kalau ada masalah, ada temuan, pasti kita kemudian melakukan penindakan. Nah, setiap pihak yang kemudian tetap melanggar, pasti kita tindak. Baik. Dari sisi politik uang ya. Tadi kan Abang bilang bahwa masyarakat tidak hanya menolak tapi diminta untuk melawan begitu ya. Ini terkait dengan politik uang dan juga penyebaran hoax. Lalu terkait dengan golput, ini kan 13 hari lagi Bang. Tadi Bawaslu kalau masyarakat apa imbauannya untuk masyarakat? Ya, harapan kami pemilu ini mekanisme yang paling baik memilih pemimpin. Harapan kami memang meskipun memilih itu adalah hak, tetapi kita gunakan hak kita untuk kemudian memilih orang-orang terbaik. 5 tahun kita pertaruhkan. Karena tadi anggarannya mencapai 28,4 triliun rupiah, meningkat 700 miliar kalau kita bandingkan dengan pemilu 2014 lalu ya. Oke Bang, terkait dengan isu yang kembali marak nih beberapa hari ini. KPU dituding sistem IT-nya sudah diatur untuk memenangkan salah satu paslon. Bawaslu sebagai pengawas sejauh apa bisa masuk ke ranah itu? Pertama dari sisi hoax tadi kami diskusikan di grup antara KPU dan Bawaslu, dan saya kira karena yang diserang langsung dalam tanda kutip ini KPU sudah memberikan pernyataan lewat rilis yang disampaikan oleh Mas Hasim saya kira, dan ini menjadi berita hoax yang kesekian menimpa KPU. Dan kembali akan masuk ke ranah kepolisian akan dilaporkan gitu ya? Itu pertama. Yang kedua terkait ini kami sudah bekerja sama sebenarnya dengan Kominfo terkait dengan pencegahannya. Dengan KPU dan Kominfo ada kesepakatan yang kita sebut dengan Memorandum of Actions, kesepakatan untuk menindak. Jadi akun-akun yang katakanlah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian terkait dengan isu pemilu, kemudian kita take down. Yang punya kuasa melakukan take down adalah Kominfo, makanya kita ikat dalam sebuah kesepahaman. Ada ratusan yang sudah kita laporkan. Jadi secara periodik kita dapat informasi dari Kominfo, kemudian Kominfo menindaklanjuti atas telaah yang kita lakukan. Artinya dalam konteks ini Bawaslu kalau sudah masuk ke pidana kasus ini, Bawaslu sebagai saksi begitu ya? Bisa begitu, termasuk biasanya masuknya di ranah ITE. Oke, Bang, pertanyaan terakhir saya. Dari sekian banyak hal yang harus kita waspadai, politik uang yang memang bahaya laten, tidak selesai-selesai, dan hoax serta kabar bohong yang beberapa bulan ini menjadi perang kita bersama. Apalagi yang harus diwaspadai karena ancaman terbesar pemilu? Saya kira yang paling penting untuk hari-hari dekat ini adalah soal teknis penggunaan dan teknis memilihnya. Tadi artinya lebih ke masyarakat? Iya, bahwa jangan sampai kemudian orang terhalangi secara teknis untuk menggunakan hak pilih karena misalnya potensi 4,2 orang yang belum punya KTPL. Ini menjadi penting sekali untuk kita ingatkan. Jangan sampai kita ngomong besaran-besarannya, hal teknis, soal teknis datang ke TPS dan lain-lain, kemudian abai dari apa yang kita perhatikan. Karena bagaimanapun dalam pemilu nanti, semakin besar partisipasi akan semakin besar legitimasi. Jika pemilih yang datang dikit, maka legitimasi juga bagaimanapun tidak akan besar. Tapi kalau kemudian pemilihnya banyak yang datang, pelanggaran minimal, kualitas prosesnya baik, maka kualitas hasilnya juga akan baik. Baik, satu hal yang tidak bisa kita lupakan, ini kan ada salah satu tokoh masyarakat yang sering mengeluarkan statement akan mengerahkan people power begitu. Tanggapan dari Bawaslu seperti apa? Pertama, mekanisme ketidakpuasan itu kan sudah diatur semua. Yang pasti sebagai penyelenggara, saya kira publik juga, apalagi tokoh masyarakat, paling penting adalah kita taat terhadap aturan yang sudah ada. Artinya pengerahan people power ini tepat atau tidak? Tidak tepat dari sisi aturan. Karena kalau orang menyoal sengketa prosesnya, larinya bisa ke Bawaslu. Orang merasa tidak puas dengan hasilnya, larinya bisa ke MK. Seluruh jalur atau alasan ketidakpuasan jika mau disoal sudah disiapkan jalurnya.
Buat apa kemudian kita melakukan hal-hal di luar yang diatur oleh undang-undang dan aturan. Itu yang menjadi pertanyaan kita ya. Bang Afifuddin, terima kasih anggota Bawaslu sudah bergabung bersama Election Update. Yang pasti pemirsa, satu hal yang perlu ditekankan bahwa sekali lagi anggaran dari pemilu 2019 ini sangat besar dan disebut sebagai pemilu paling kompleks di dunia. Saya mengajak Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada Rabu 17 April 2019, 13 hari lagi. Usai jeda, Election Update akan kembali bersama rekan saya Fitri Megantara.